warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asih Handayani, NPM A1D019065. Saya dari semester 3, Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang beberapa divisi tumbuhan tingkat rendah. Yang pertama itu adalah divisi Phaeophyta. Nah, salah satu dari spesies divisi Phaeophyta ini ada Sargassum polycistrum. Sargassum polycistrum tumbuh menempel pada karang, memiliki warna coklat tua. Pada bagian pinggir mirip daun yang bergigi dengan percabangan yang berselang-seling. Talusnya agak tumbuh dengan permukaan halus dan licin dan batang yang bercabang-cabang. Pada tumbuhan spesies ini memiliki gelembung udara atau blender yang hidupnya berkelompok atau soliter. Pada spesies makroalga yang kedua ini ada Caulerpa sertularioides. Tumbuhan ini merambat pada substrat batu atau pasir di berbagai tempat, mulai dari pinggir pantai sampai luar terumbu. Spesies ini berwarna hijau, terdapat sejenis bulu yang menutupi tubuhnya, terdapat stolon yang digunakan untuk menjulur atau merambat, dan memiliki rhizoid yang digunakan untuk menempel pada substrat. Pada mikroalga kali ini terdapat divisi Talophyta. Salah satu spesies Talophyta ini adalah Schenedesmus quadricauda. Schenedesmus quadricauda biasanya hidup di air tawar ataupun air laut dan seringkali melekat pada batuan. Setiap selnya berbentuk seperti rantai pengikat sehingga disebut hidup secara berkoloni, tersusun secara paralel dengan setiap selnya memiliki bentuk yang sipit atau elips, dan spesies ini memiliki warna hijau. Pada mikroalga yang kedua ini terdapat spesies Chlorella vulgaris. Chlorella vulgaris ini dapat ditemukan di perairan tawar ataupun di perairan laut yang hidup melayang mengikuti arah arus. Mikroalga ini juga berperan sebagai produsen primer. Chlorella vulgaris memiliki bentuk sel bulat atau elips, memiliki plastida yang mengandung klorofil min A dan B, sehingga warnanya hijau. Alga ini hidup berkoloni atau bergelombol, memiliki dinding sel transparan yang tersusun dari selulosa dan pektin. Setiap gerombolnya terdiri dari 2-5 sel, di mana setiap selnya mampu membelah diri menjadi 4 sel baru yang tidak berflagel. Pada makrofungi ini terdapat divisi Basidiomycota. Salah satu dari divisi Basidiomycota ini terdapat spesies Ganoderma aplanatum. Spesies ini ditemukan tumbuh di kayu mati atau pohon hidup, tumbuh soliter atau dalam grup kecil secara lateral di substrat. Tubuh buah berukuran besar dengan bentuk buah seperti kipas atau setengah lingkaran dengan tepi yang beraturan. Tubuh buah keras tanpa tipe. Permukaan atas tubuh buah berwarna coklat kemerahan. Yang kedua pada makrofungi ini adalah Paneolus scintulus. Sering disebut jamur sihir karena mengandung senyawa psilosibin dan psilosin yang dapat menyebabkan halusinasi. Jamur ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu tudung batang, miselium, dan lamela. Pada jamur ini memiliki tudung yang melengkung, batang yang tinggi dan ramping, serta memiliki lamela yang terletak di bawah tudung. Saat terkena panas, jamur ini dari yang awalnya berwarna coklat berubah menjadi warna kehitaman. Selanjutnya pada mikrofungi terdapat divisi Ascomycota. Nah, salah satu divisi Ascomycota ini terdapat spesies Aspergillus oryzae atau sering kita sebut dengan jamur nasi. Jamur ini memiliki vesikula dengan dinding yang halus atau agak kasar dengan berbentuk semi bulat. Pada conidioforanya memiliki dinding yang kasar dan berbentuk panjang-panjang dengan ukuran 4-5 mm, di mana conidia ini melekat pada Micelia aerial. Contoh yang kedua pada mikrofungi ini terdapat Candida albicans. Candida albicans ini adalah jamur rongga mulut, di mana sel jamur ini berbentuk bulat lonjong dengan permukaan halus, licin atau berlipat-lipat, berwarna putih kekuningan.
Besar koloni tergantung pada umurnya. Pada tepi koloni dapat dilihat hifa semu sebagai benang-benang halus. Candida albicans ini hidup sebagai parasit di dalam tubuh manusia, yaitu dalam pencernaan, alat pernafasan, dan lebih dominan di dalam rongga mulut. Selanjutnya pada lumut. Pada divisi Bryophyta ini terdapat salah satu spesies, diantaranya Visiden fontanus. Visiden fontanus ini memiliki daun dengan tepi yang rata dan pada ujung daun memiliki bentuk yang runcing. Lumut ini berukuran kecil seperti kapsul, berbentuk silinder, tegak, dan memiliki peristom serta kaliptra berbentuk kerucut. Susunan daun saling menutupi, mengandung klorofil. Habitat lumut ini terdapat di tempat yang lembab atau antara cadas di pohon-pohon. Contoh yang kedua ini terdapat spesies Sphagnum cirrhatum. Pada tumbuhan lumut dengan memiliki bentuk buah tegak. Lumut ini dapat tumbuh di daerah lembab dan melekat pada pohon atau bebatuan. Memiliki batang yang sederhana, memiliki dinding kapsul pada bagian atas yang berbentuk seperti tutup, serta memiliki rizoid yang memiliki percabangan yang bersepta. Pada paku terdapat divisi Pteridophyta. Nah, salah satu contoh spesies dari divisi ini adalah Selaginella ciliaris. Memiliki daun dengan ujung pangkal daun berbentuk bulat telur. Paku ini memiliki percabangan yang berbentuk menyirip dan tidak jauh berbeda dari batang utama. Memiliki batang yang tegak dan batang memiliki strobil yang terletak di ujung percabangan. Paku ini dapat ditemukan atau hidup di tepi sungai, adapun di tempat lembab pada tebing-tebing. Contoh yang kedua pada divisi ini adalah Aspelenium nidus. Tumbuhan ini memiliki daun tunggal serta ukurannya yang bervariasi. Ujung daun meruncing, tepi daun rata dengan permukaan daun licin dan mengkilat dengan tekstur daun seperti kertas. Bagian atas daun berwarna hijau dan bagian bawah daun sedikit lebih pucat. Tumbuhan paku ini memiliki akar rimpang dengan bagian ujung mendukung daun-daun yang tersusun roset. Di bagian bawahnya terdapat akar yang berwarna coklat.